Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miza Safira dengan NPM 240810800124. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu mereview atau menganalisis artikel dengan judul Non-Collapsibility and its Role in Quantifying Confounding Bias in Logistic Regression. Penelitian ini membahas tentang pengaruh fenomena non-collapsibility terhadap pengukuran confounding bias pada analisis regresi logistik. Nah, yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah adanya suatu confounding bias yang dapat membuat hubungan antara variabel paparan dan variabel hasilnya itu menjadi bias. Nah, selama ini banyak peneliti itu menggunakan metode change estimate untuk menentukan apakah suatu variabel merupakan confounder. Akan tetapi, pada regresi logistik terdapat fenomena non-collapsibility yang juga dapat menyebabkan perubahan koefisien regresi. Nah, akibatnya, perubahan koefisien tersebut tidak selalu menunjukkan adanya confounding bias. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran non-collapsibility dan mencari cara yang lebih tepat dalam mengukur confounding biasnya. Nah, pada slide ini kita dapat melihat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana non-collapsibility memengaruhi pengukuran confounding bias pada regresi logistik. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kelemahan-kelemahan pada metode change estimate serta membandingkannya dengan pendekatan inverse probability weighting atau IPW. Pada penelitian ini, kita dapat melihat bahwa penelitian ini menggunakan beberapa metode statistik. Salah satunya yaitu ada regresi logistik univariate atau multivariate. Jadi, metode ini digunakan untuk membandingkan estimasi sebelum dan sesudah penyesuaian confounder. Kemudian ada metode change estimate yang digunakan sebagai metode konvensional untuk melihat perubahan koefisien. Nah, selain itu, penelitian ini juga menggunakan propensity score atau IPW untuk mengontrol confounding, serta simulasi Monte Carlo dan analisis data AGH-LS sebagai contoh penerapan pada data nyata. Selanjutnya, identifikasi variabel confounder. Di sini kita dapat melihat bahwa variabel hyperkolesteremia itu sebagai exposure, kemudian ada variabel hypertension itu sebagai outcome-nya, dan selanjutnya ada physical activity atau aktivitas fisik itu sebagai variabel confounder-nya. Mengapa physical activity ini disebut sebagai confounder? Alasannya karena variabel ini memiliki hubungan dengan kadar kolesterol dan risiko hipertensi, sehingga dapat memengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut. Kemudian ada cara menangani confounder. Pada penelitian ini, peneliti itu menekankan bahwa penentuan confounder tidak sebaiknya hanya berdasarkan perubahan koefisien melalui change estimate. Identifikasi confounder perlu didukung oleh pengetahuan teoritis dan hubungan kausal yang dapat digambarkan menggunakan DAG. Setelah confounder ditentukan, IPW digunakan untuk memperoleh pengukuran confounding bias yang lebih tepat. Next, ada hasil utama penelitian. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa metode change estimate tidak selalu memberikan hasil yang tepat. Alasannya, karena perubahan koefisien dapat dipengaruhi juga oleh non-collapsibility. Kita dapat lihat bahwa pada contoh data AGH-LS ini, metode change estimate hanya menunjukkan perubahan sekitar 3,3%. Sedangkan analisis menggunakan IPW menunjukkan confounding bias sekitar 10%. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan koefisien pada regresi logistik tidak selalu menunjukkan adanya confounding bias, karena dapat dipengaruhi oleh non-collapsibility. Oleh karena itu, penentuan confounder sebaiknya dilakukan berdasarkan pemahaman kausal melalui teori dan DAG. Sedangkan IPW dapat menjadi metode yang lebih tepat untuk mengukur confounding bias. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.